Percaya nggak kalau Lexus ini sekarang harganya sudah 600 jutaan bro. Dulu pertama kali keluar mobil ini tahun 2008, harganya tembus di angka 980 juta. Dan sekarang teman-teman bisa bawa pulang sebuah Lexus RX 270 dengan uang yang hanya 300 jutaan kecil aja. Dan mobil ini walaupun sudah cukup berumur, tapi pesona, fitur, dan kenyamanan masih tetap nomor satu teman-teman. Dan apa saja spesialnya dari sebuah Lexus RX 270, bagaimana kondisinya, serta berapa harganya, ini dia review dari Lexus RX 270. Langsung kita mulai videonya. Yes teman-teman, Lexus RX yang generasi ini sekarang harganya sudah sangat terjangkau. Saya kasih teaser di depan deh. Teman-teman bisa bawa pulang mobil ini dengan uang hanya 300 jutaan kecil aja. Dan yang ini harganya sudah turun jauh jika dibandingkan dengan versi baru. Karena menurut riset yang saya dapatkan, mobil ini sejak pertama kali hadir di Indonesia itu di tahun 2011 dibanderol di angka hampir 1 miliar teman-teman untuk RX 270 ya. Tepatnya di angka 980 juta. Dan RX 350 itu tembus di angka 1,1 miliar. Namun yang ini harganya sekarang cuma 300 jutaan aja. Dan walaupun sudah cukup berumur di atas 10 tahun, tapi rasanya mobil ini masih sangat ganteng sekali bro. Karena memang di generasi ketiga ini Lexus RX dan Toyota Harrier saudaranya itu dibuat berbeda. Yang RX tampil lebih elegan, lebih terlihat benar-benar sederhana, tapi tetap memadukan kesan atau unsur-unsur kemewahan yang juga sangat baik jika dibandingkan dengan sebuah Toyota Harrier teman-teman. Di depannya ini, sekarang Lexus yang generasi ketiga ini sudah mengadopsi desain yang dinamakan spinner grille. Tapi yang di generasi ketiga ini belum terlalu terlihat seperti generasi keempat yang makin runcing-runcing. Di sini udah mulai terlihat ya bahasa desain Lexus, yaitu ada sudut di bagian kiri kanannya dan di tengahnya dipermanis dengan grill yang berwarna abu-abu seperti ini. Dan Lexus adalah pabrikan yang juga sering sekali memberikan teknologi perlampuan nomor wahid alias nomor 1 di seluruh dunia. Yang mana untuk lampunya sendiri sudah mengadopsi lampu LED teman-teman, yang juga dipadukan dengan proyektor. Juga di tahun 2011 ini merupakan mobil yang salah satu pionir ya. Dia ada beberapa DRL di bagian daytime running light. Memang kalau mobil sekarang itu udah banyak semuanya pakai DRL, tapi di tahun 2011 bisa dibilang hanya mobil-mobil mewah yang pakai fitur tersebut teman-teman. Tapi sayangnya untuk teknologi lain, untuk Lexus RX ini belum didapatkan kamera depan. Kamera samping juga masih absen, hanya ada di kamera belakang aja. Nah teman-teman, mobil ini dijual dalam dua tipe ya, yaitu tipe 270 dan tipe 350. Rasanya yang tipe 270 ini juga sangat baik untuk performanya. Kayak gimana mesinnya? Sekarang kita buka kap mesinnya. Sip teman-teman, nggak ada masalah ya. Pegas hidrolisnya untuk membuka kap mesin masih sangat kokoh sekali. Menahan kap mesin yang memang cukup berat ini. Lagi-lagi karena memang mobil ini masuk ke dalam kategori medium SUV premium, jadi memang harus dibekali dengan pegas hidrolis di bagian kiri kanannya. Anyway, ngomongin sektor performa, mobil ini seperti kodenya yaitu RX 270 yang dibekali dengan mesin 2700 cc 4 silinder. Tenaganya di angka 185 horsepower dengan torsi di 252 Nm. Jika dibandingkan dengan mesin turbo, tenaganya tidak terlalu besar, tapi untuk mesin naturally aspirated ini adalah salah satu yang terbaik karena 0-100 Lexus RX 270 mampu menempuh dengan waktu hanya 8,2 detik aja dari riset yang saya dapatkan. Kalau rasanya memang tidak cukup puas dengan performa mesin yang hanya 185 HP ini, silahkan ambil yang versi 350 teman-teman, yang mana memiliki mesin 3500 cc V6 yang pastinya lebih berperforma. Tapi kalau main irit-iritan, ini juga nggak kalah irit karena untuk dalam kota dari riset yang saya dapatkan, mobil Lexus RX ini tembus di angka 11 km per liter dan untuk keluar kota di angka 13 km per liter. Dan memang namanya mobil premium, BBM yang disarankan adalah BBM beroktan tinggi, sehingga memang ya sekarang lagi naik-naiknya ya harga BBM. Teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan faktor tersebut sebelum akhirnya membawa pulang sebuah Lexus RX generasi
ketiga ini. Lalu teman-teman, untuk penggeraknya, penggerak roda depan dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Jadi bukan transmisi CVT. Dan mesinnya cakep ya, rapi sekali, memang namanya mobil premium. Di situ ditempatkan akinya bagian kanan, dan mesin ini nggak ada rembes-rembesnya. Jadi teman-teman yang mau datang bawa mekanik kesayangan, silakan dicek dengan keseluruhan yang kita jual saat ini. Sip, kita ke samping, belakang, sebelum akhirnya kita lompat ke bagian interior. Let's go. Di bagian samping tentunya teman-teman mungkin bisa lihat dimensi dari Lexus RX 270 ini memang besar ya teman-teman ya. Karena memang jika dibandingkan dengan beberapa kompetitornya seperti BMW X5, Mercedes-Benz GLC, kurang lebih dimensi panjangnya sama, alias tipis-tipis saja bedanya. Dia di angka 4775 mm, yang artinya hampir 5 meter, sehingga membuat ruangan dalam kabin harusnya lebih besar untuk mengakomodir penumpang-penumpang yang memang duduk sangat nyaman di dalamnya. Tapi nanti saya cek. Lalu dimensi yang bongsor seperti ini juga dipadukan dengan velg yang saya sendiri sangat suka desain velgnya. Klasik dan timeless teman-teman. Dia walaupun palangnya cuma ada 5 seperti ini, tapi terlihat sangat baik diproporsikan dengan bodi yang memang sebesar ini. Ukuran velgnya 18 inci dengan ban yang sangat tebal, membalut velgnya yaitu ban ukuran 245, aspek rasio 50 di bagian depan dan belakang, sehingga membuat bantingannya juga sangat empuk. Mobil ini juga menggunakan suspensi yang sudah semuanya independen, sehingga beda ya dengan SUV leather frame, karena memang mobil ini mementingkan kenyamanan nomor 1 untuk penumpang di dalam Lexus RX-nya. Dan yang saya suka teman-teman, of course spionnya udah mulai tangkai ya, tapi ini, nah jadi memang Lexus RX itu selalu menggunakan pintu sama dengan bawah seperti ini, sehingga kalau teman-teman habis kotor-kotoran, celana teman-teman ketika turun mobil tidak akan kotor di bagian belakangnya. Ke belakang sekarang. Ke belakang bro, tampilannya kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini clean sekali dan rasanya tetap modern sampai saat ini tahun 2023. Bener-bener namanya mobil mewah ya, jadi wipernya aja mobil ini diletakkan di bagian atas ini bro, nggak kelihatan. Untuk tampilan kaca belakangnya terasa sangat clean alias bersih, dan lampunya juga sudah sangat modern karena dia lampu malam dan lampu remnya sudah LED. Tapi untuk lampu mundur dan lampu sennya sayang sekali Lexus tidak memberikan improvisasi untuk sebuah Lexus RX generasi ketiga ini. Of course tenang aja karena memang fitur yang dihadirkan juga nggak kalah mumpuni. Kita buka bagasinya. Bayangin bro, di tahun 2008 ya, Lexus sudah memberikan teknologi bagasi power tailgate untuk bukaan pintu belakangnya. Sangat-sangat modern pastinya teman-teman. Dan ini dia ruangan kargo yang diberikan dari sebuah medium SUV dari Lexus. Besar sekali bro, bahkan jika diisi dengan kursi tambahan sebanyak 2 buah juga masih sangat cukup nih rasanya. Tapi Lexus tidak mau memberikan kursinya karena digantikan dengan ruangan kargo yang sangat besar. Ini juga terdapat beberapa tingkat ya. Wow, di bagian bawahnya nih ada ban serep ukuran full size teman-teman, yang juga velgnya velgnya velg kaleng ya, jadi bukan velg bawaan. Sangat baik, dan kalau rasanya kurang teman-teman juga bisa menidurkan kursi yang ada di bagian tengahnya dengan tuas di bagian sini. Tapi karena ada barang jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Juga terdapat ini, ada separator atau tirai yang berfungsi untuk menjaga privasi barang bawaan teman-teman semua. Oke, kayak gitu bagasi Lexus RX. Ini ada kamera mundur ya, seperti yang udah saya bilang tadi. Ada high mount stop lampnya dan juga kaca belakangnya lengkap dengan defogger. Jadi anti embun-embun klep bro. Sip, sudah eksterior semuanya. Nggak sabar, saya pengen lompat ke bagian kabinnya. Let's go. Sip, teman-teman. Duduk di dalam sebuah Lexus RX 270. Yup, seperti yang saya udah bilang di depan bahwa memang mobil ini memiliki panjang yang cukup panjang ya. Sehingga ruang kabin yang asyik pastinya untuk penumpangnya. Dan duduk di belakang sini biasanya para pemilik Lexus RX teman-teman. Di tahun segitu biasanya disupirin. Tapi kalau pengen nyetir sendiri pun rasanya mobil ini masih sangat enak sekali untuk dibawa sendirian.
Lalu di belakang sini ruangan kakinya memang tidak terlalu luas ya jika dibandingkan dengan beberapa rival atau kompetitor dari Eropa, tapi sudah sangat cukup mengakomodir tinggi badan teman-teman semua. Saya memiliki tinggi 185 cm dan untuk ruangan kakinya masih sangat berlimpah sekali di angka 10 jari lebih, dan untuk ruangan kepala juga sangat besar sekali teman-teman, sehingga ya kalau teman-teman memiliki postur yang tidak terlalu tinggi pastinya bisa lebih nyantai lagi. Juga kursi ini kalau misalnya kurang luas, ini bisa dimaju mundurkan teman-teman, dan posisi tadi adalah posisi yang paling mundur segini untuk batas atau jarak ruangan kaki di depan sudah saya set dengan posisi berkendara saya di tinggi 185 cm. Dan yang saya suka adalah penggunaan material yang digunakan di dalam Lexus RX 270. Ini sangat-sangat premium bro. Kursinya pun rasanya, mungkin teman-teman lihat di kamera ya, ini warnanya coklat, tapi coklat yang agak kemerah, merah-merah bata teman-teman, sehingga beda seperti coklat-coklat yang digunakan di mobil-mobil premium saat ini. Jadi coklatnya itu klasik, dan kursi coklat ini juga dipadukan di beberapa panel, seperti di bagian door panel seperti ini, di bagian depan juga dipadukan dengan beberapa unsur kayu-kayuan di bagian dashboardnya. Nanti kita lihat bagian dashboardnya. Lalu di sini teman-teman, kalau misalnya memang tidak ada penumpang di tengahnya, ada armrest yang besar, tapi sayangnya nih armrestnya nggak ada stopper ya teman-teman, sehingga posisinya cukup turun, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa menyangga tangan teman-teman semua untuk lebih nyantai. Lalu dibuka ada 2 buah cup holder, dan juga ada 1 tempat penyimpanan tertutup yang cukup besar. Nggak ada remote-remotan, nggak ada RSE alias Rear Seat Entertainment untuk varian RX 270 ini. Di sini ada 2 buah blower AC yang suhunya mengikuti bagian depan. Nah, yang RX 270 ini belum mendapatkan fitur panoramik teman-teman. Beda seperti yang RX 350, dia sudah ada panoramik dan sunroof di bagian depan. Yang ini hanya terdapat sunroof aja di bagian depan kecil, tapi rasanya sudah sangat cukup untuk mengakomodir kelegaan di dalam ruang kabin jika sunroofnya dalam posisi yang terbuka. Oke, kayak begitu. Sekarang nggak sabar pengen ceritain bagian depan dari sebuah Lexus RX, karena memang di tahun 2011 dashboardnya masih sangat modern sekali. Kita cek. Wih, lihat ya, memang Lexus RX itu selain grillnya di bagian depan yang sudah mengadopsi spinner grill, di dalam pun rasanya ini perpaduan bentuknya tuh bener-bener tabrak-tabrakan teman-teman. Jadi nggak estetik sama sekali, tapi menambah kesan unik dan unsur modernnya tuh tetap terbawa sampai di tahun 2023 seperti ini. Walaupun mobil ini sudah menginjak usia di atas 10 tahun ya, di generasi awal di tahun 2008, tapi rasanya dashboard ini masih bisa bertahan sampai 5 atau 10 tahun ke depan teman-teman. Canggih dan modern sekali. Nah, namanya mobil mewah teman-teman. Yang menjadi indikator sebuah mobil itu mewah atau tidak adalah penggunaan easy access. Jadi ketika teman-teman start up, harusnya mobil-mobil mewah itu akan menyesuaikan posisi duduk dan posisi setir seperti sebelum teman-teman meninggalkan mobil. Kita cek apakah ada fitur itu. Iya, ternyata memang ada bro. Jadi sudah paten ya, bahwa memang mobil ini adalah mobil yang mewah pada saat zamannya. Jadi setir akan maju sendiri dan kursi akan diset dengan posisi sebelum teman-teman meninggalkan mobil. Oke, berarti untuk setir dan kursinya sudah menggunakan metode elektrik untuk pengaturannya. Lengkap pengaturannya pasti ya teman-teman. Di bagian kanan sini bisa teleskopik yang sangat jauh sekali untuk setirnya sendiri, dan kursinya juga memiliki pengaturan elektrik sebanyak 8 arah teman-teman. Depan belakang bisa diatur naik turunnya, belakang juga tuh ya elektrik, reclining bisa, maju mundur pun bisa. Oke, setir dan kursi sudah bisa diatur elektrik. Lalu di kanan sini juga terdapat memory seat sebanyak 3 buah untuk driver, dan untuk penumpangnya belum ada memory seatnya teman-teman, tapi sudah elektrik untuk pengaturan kursinya. Sip, ini setirnya enak sekali karena memang benar-benar mewah ya. Sampai sekarang pun masih terasa sangat mewah. Ada logo L di sini yang dilapisi dengan brush aluminium, dan juga di bagian kiri kanannya terdapat tombol-tombol. Yang kiri sini untuk mengatur audio di bagian tengah.
Dan yang di kanan sini untuk mengatur teleponi dan MID yang terdapat di instrumen clusternya. Oke, ngomong-ngomong instrumen cluster, sayangnya untuk Lexus RX generasi ketiga ini tampilan digital hanya terdapat di bagian layar tengahnya aja. Karena untuk dial-dialnya masih didominasi dengan dial analog, tachometer, speedometer, speedometer, dan juga temperatur suhu mobil masih menggunakan jarum, teman-teman. Di sini ada MID-nya atau Multi Information Display di bagian tengah, yang teman-teman bisa atur menunya di bagian kanan sini. Tinggal dipencet aja. Ada pengaturan mengenai sensor parkir, ECT, AFS, dan udah mau di on atau off aja. Hanya ada 3 itu. Lalu di bagian bawahnya ada penunjuk odometer, yang mana untuk odometer mobil ini hanya di 98.823 km yang rawatan pastinya. Kondisinya sangat baik sekali. Lalu teman-teman, mungkin teman-teman yang belum pernah pegang setir dilapis dengan kulit, ini benar-benar enak sekali karena ngegrip dan rasanya premium. Jadi sangat pede untuk nyetir sebuah Lexus RX 270. Oke, speedometer sudah, kita ke bagian kanan. Banyak sekali tempat penyimpanan di Lexus RX ini. Ada cup holder di bagian kanan depan, yang di depan hanya AC, berarti bisa naruh minuman teman-teman semua biar tetap dingin. Lalu di bagian bawah ada tombol untuk membuka pintu bagasi elektrik seperti yang saya bilang tadi, membuka tutup tangki bahan bakar, dan ada pengaturan untuk jet washer atau pembersihan headlamp di bagian depan. Ini untuk odo dan tripnya, trip A, trip B, tombolnya di bagian sini, dan ada tombol untuk menerang dan meredupkan cahaya panel atau instrumen cluster di bagian tengahnya. Kita ke sini. Nah, ini nih. Jadi Lexus RX itu selalu berinovasi, teman-teman. Sejak generasi pertama, kedua, dan ketiga ini, dia sudah berinovasi, yang mana dia adalah salah satu mobil yang sudah menempatkan GPS atau Global Positioning System di mobilnya. Dan Lexus RX ini salah satu pionirnya, teman-teman. Jadi secara default memang tampilannya langsung terdapat Maps. Ini Maps-nya sudah support Maps Indonesia ya, karena memang lokasi kita saat ini di Jalan Mangga 2 Raya. Lokasi markas kita di Mall Mangga 2 Square, teman-teman. Lalu selain Maps, ada juga beberapa pengaturan yang bisa teman-teman aktifkan di bagian sini. Ini namanya Lexus Connected kalau nggak salah. Yang generasi-generasi awal yang pengaturannya diletakkan di bagian bawah sini. Ini sayangnya di generasi kelima udah nggak ada, teman-teman, pengaturan seperti ini. Yap, jadi ada navigasi, ada info, ada setup, ada radio, ada media, ada climate, dan ada telepon. Oke, layar entertainment atau informasi dan entertainment di bagian tengah sini sudah. Kita ke bawah, pengaturan AC, ada 2 buah blower ya. Dan AC ini juga sudah dual zone dong, bro. Nah, jadi temperatur kiri depan dan kanan depan bisa diatur sesuai dengan kemauan teman-teman semua. Dan di belakang mengikuti suhu dari driver bagian kanan depan, teman-teman. Di sini ada beberapa tombol-tombol shortcut untuk menutup sirkulasi, membuka sirkulasi, petunjuk arah semburan AC, lalu defogger kaca depan, defogger kaca belakang, mematikan AC, dan mengaktifkan fitur auto climate control. Lalu ada persneling juga di bagian tengah. Dan di persneling ini juga terdapat Triptonic. Sip. Nah, Triptonic ini tentunya bisa lebih sporty ya, teman-teman, ketika mengendarai sebuah Lexus. Sampai dengan 6, alias memang giginya hanya ada 6 percepatan. Di belakang tuas transmisi ada beberapa tombol-tombol lagi seperti yang udah saya bilang. Ini pengaturan mengenai Lexus Connected-nya generasi pertama ini yang intuitif. Kalau teman-teman mungkin belum terbiasa, memang agak sulit karena memang joystick ini sangat lembek ya, tidak seperti joystick di BMW ataupun Mercedes-Benz, tapi sudah sangat membantu ketika teman-teman sedang menyetir. Di sini bisa maju mundur dan dipencet juga. Lalu ada shortcut, ada Maps, dan menu. Ini pegangannya. Dan di belakangnya terdapat tombol untuk mematikan traction control atau stability control pada mobil ini. Teman-teman masih bertanya, mana rem tangannya atau rem parkirnya? Rem parkirnya untuk mobil ini terdapat di bagian kiri di bawah. Oke, jadi rem parkirnya seperti mobil-mobil MPV atau sedan-sedan di tahunnya. Di sini rem parkirnya. Oh, oke, bentar. Sip. Nah, agak mundur, sorry. Lalu yang saya apresiasi lagi adalah tempat penyimpanan. Di sini 2 cup holder besar-besar. Kiri kanan cup holdernya juga sangat besar-besar nih, teman-teman. Kiri kanan door panelnya maksud saya. Dan di sini, bro, terdapat satu tempat penyimpanan yang dalam sekali. Ini saya letakkan Aqua ya.
atau air minum dalam kemasan. Benar-benar dalam bro, ini bisa menyimpan apapun barang teman-teman semua. Dalam dan private ya. Iya, bahkan bisa sampai masuk ke dalam sana tangannya. Di dalamnya juga terdapat soket USB dan aux 3,5 mili, juga soket lighter 12 volt untuk mengecharge gadget teman-teman semua. Tidak hanya di bagian sini. Oh, jadi ini bisa dimaju dan mundurkan ya. Kalau kita mundurkan lagi, di sini terdapat pengaturan untuk penghangat jok kiri kanan, dan juga ada tempat koin atau coin holder di bagian tengah sini. Juga kalau rasanya kurang, mau nyimpan apa lagi, di sini ini bolong bro. Di sini ada tempat yang bolong besar, mau naruh apapun juga sok aja rasanya di dalam Lexus RX 270 ini. Tengah sini, wow, glove boxnya besar, pembukaannya juga soft opening, ada 2 buah layer atau 2 buah tingkat untuk bukaan glove boxnya, yang juga sudah dilapis dengan material suede yang berkualitas. Glove box ini juga bisa dikunci bro, aman jadinya. Lalu, oh kelupaan teman-teman, di sini juga Lexus sudah menggunakan head up display untuk tahunnya, tapi sudah ada tempat untuk head up display. Dan seperti yang udah saya bilang tadi ya, materialnya ini benar-benar berkualitas. Semuanya dilapis dengan material yang soft touch, jadi sangat enak sekali dipegang. Dan di sini juga ada pengaturan untuk membuka sunroof. Jadi ini sunroof ya, sunroof atau moonroof, karena bukaannya itu ke dalam atau masuk teman-teman. Tapi nggak apa-apa, walaupun kecil tapi sangat berguna untuk melihat kondisi cuaca di bagian luar, atau ketika teman-teman berpergian di daerah pegunungan, silahkan buka aja, rasakan udara pegunungan yang segar. Oke, sekian review dari Lexus RX 270 untuk bagian interiornya. Sekarang berapa sih? 300 juta berapa? Teman-teman harus siapkan dana untuk membawa pulang sebuah Lexus RX 270. Kita ke depan langsung. Oke, sampai di akhir video. Saatnya saya memberitahu berapa uang atau harga yang teman-teman siapkan untuk membawa pulang sebuah Lexus RX 270 yang harganya kita jual untuk OTR kredit di angka 300. Iya, dan untuk cash kita buka di 355 juta rupiah. Gimana menurut teman-teman? Apakah Lexus ini layak untuk hadir di garasi teman-teman, atau punya pendapat lain? Coba silahkan kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.